transmission to introduce myself. My name is Nafiani with NPM 2241102, Management Class 22DX. Kita akan membahas materi mengenai key issue in the digital environment. Nah, di lingkungan digital yang terus berkembang, ini membawakan berbagai tantangan dan isu-isu penting yang perlu disikapi dengan bijak, dari privasi data hingga tanggung jawab platform. Semua ini menjadi perhatian utama dalam mewujudkan masyarakat digital yang sehat dan berkelanjutan. The impact of digitalization on society, yaitu yang pertama ada peluang. Peluang ini digitalisasi membuka akses yang luas terhadap informasi, pengetahuan, dan layanan, meningkatkan efisiensi serta kualitas hidup. Kemudian ada tantangan, yaitu kesenjangan digital, ketergantungan teknologi, dan kompensasi dampak negatif pada kesehatan mental dan sosial harus diantisipasi. Kemudian ada keseimbangan, yaitu masyarakat perlu belajar menyeimbangkan manfaat dan risiko digitalisasi untuk mencapai kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Next, ada data privasi dan security in a digital world. Yang pertama ada perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi ini menjaga rahasia dan keamanan data pribadi menjadi tantangan utama di tengah perkembangan teknologi digital, karena sangat bahaya sekali jika pengembangan data pribadi kita diambil oleh orang lain. Kemudian ada ancaman siber, yaitu keserangan siber yang ada pembobolan data dan pelanggaran privasi harus ditangani dengan strategi keamanan yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga ada regulasi yang memadai. Di sini dibutuhkan kerangka hukum dan kebijakan yang komprehensif untuk melindungi hak-hak digital masyarakat. Next, digital platform responsibility for content, yaitu ada moderasi konten. Platform digital harus bertanggung jawab dalam menyaring konten berbahaya, menyesatkan, atau melanggar aturan. Transparansi algoritma, penggunaan hak yang berhak mengetahui bagaimana algoritma platform bekerja untuk menentukan konten yang ditampilkan. Kemudian ada mitigasi atau dampak negatif, yaitu platform harus proaktif dalam mengatasi efek buruk seperti penyebaran disinformasi atau konten berbau kebencian. Kemudian ada akuntabilitas, yaitu platform digital wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat dan regulator terkait. Kemudian ada equitable access and digital dividends, yaitu infrastruktur terbatas. Nah, hal ini adanya daerah yang belum terjangkau oleh koneksi internet memperparah kesenjangan digital. Kemudian ada kemampuan teknologi, yaitu tidak semua orang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk memanfaatkan teknologi digital. Jadi masih banyak orang yang gaptek tentang teknologi. Kemudian ada inklusi digital. Diperlukan upaya sistematis untuk memastikan semua kelompok masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi tersebut. Kemudian ada utilization of technology for development. Yang pertama ada pertanian digital, kemudian ada layanan masyarakat, pendidikan daring, dan penggunaan infrastruktur. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertanian digital, yaitu teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian. Jadi digital teknologi itu bisa digunakan dalam sektor pertanian. Kemudian ada layanan kesehatan, telemedicine, dan aplikasi kesehatan digital memperluas akses ke perawatan medis. Nah, di sini berarti teknologi bisa digunakan dalam perawatan medis juga. Kemudian ada pendidikan daring, yaitu pembelajaran jarak jauh memungkinkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.
Nah, sudah banyak sekali ya, banyak pendidikan yang menggunakan sistem daring. Kemudian ada pembangunan infrastruktur, yaitu pemantauan digital ini membantu perencanaan dan pengelolaan infrastruktur yang lebih baik. Kemudian ada ethics and governance in the digital age. Yang pertama ada prinsip etis. Nah, pengembangan teknologi harus berpegangan pada prinsip-prinsip etika seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kemudian yang kedua ada tata kelola adaptif. Ini kerangka hukum dan kebijakan yang perlu disesuaikan dengan cepat untuk menanggapi inovasi digital. Kemudian ada kolaborasi pemangku kepentingan. Nah, hal ini mencakup pemerintah, industri, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mewujudkan tata kelola digital yang baik. Kemudian ada regulation and policy relate to the digital environment, yaitu ada perlindungan data. Perlindungan data ini diperlukan undang-undang dan peraturan yang kuat untuk melindungi hak-hak digital warga. Kemudian ada antitrust and competitive, yaitu pengawasan terhadap praktik monopolitik dan persaingan usaha tidak sehat di sektor digital. Kemudian ada tanggung jawab platform. Tanggung jawab platform ini adalah regulasi yang mewajibkan platform digital bertanggung jawab atas konten dan dampak mereka. Kemudian ada the role of stakeholders in addressing digital issues. Nah, yang pertama ada pemerintah. Pemerintah ini menetapkan aturan, kebijakan, dan insentif yang mendukung transformasi digital yang inklusif. Kemudian ada sektor industri, yaitu mengembangkan inovasi teknologi yang bertanggung jawab dan mendorong praktik etis bisnis. Kemudian ada masyarakat sipil, yaitu menyuarakan kepentingan publik, memantau dampak, dan mendorong akuntabilitas digitalnya. Next ada future prospects and challenge of the digital environment. Nah, di sini ada teknologi canggih. Teknologi canggih ini adalah kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, komputasi kuantum, dan robotika akan mengubah landscape digital. Kemudian ada ekonomi digital, yaitu transformasi digital akan berdampak luas pada model bisnis, pada lapangan kerja, dan rantai pasokan juga. Kemudian ada keberlanjutan digital, yaitu teknologi ini harus dikembangkan secara tanggung jawab untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada tantangan baru. Tantangan baru ini adalah isu privasi, keamanan siber, dan kesenjangan digital akan terus menjadi fokus perhatian. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching my video. We will discuss the material and the next meeting. Thank you.